Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tugiasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi. Dengan ini saya akan membahas tentang internal memori. Internal memori adalah memori internal komputer. Pengertian memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori biasanya disebut juga dengan istilah komputer stroke. Komputer memori atau memori merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Memori merupakan bagian yang penting dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU atau Central Processing Unit. Sebagian besar komputer memiliki hierarki memori yang terdiri atas 3 level, yaitu 1. Physical register di CPU berada di level teratas. Informasi yang berada di register dapat diakses dalam satu clock cycle CPU. Yang kedua, primary memory atau executable memory berada di level tengah. Contohnya, RAM. Primary memory diukur dengan 1 byte dalam satu waktu. Secara relatif dapat diakses dengan cepat dan bersifat volatile atau informasi bisa hilang ketika komputer dimatikan. CPU mengakses memori ini dengan instruksi single word dan store dalam beberapa clock cycle. Secondary memory berada di level bawah, contohnya disk atau petty secondary memory diukur sebagai kumpulan dari bytes atau block of bytes. Waktu aksesnya lambat dan bersifat non-volatile atau informasi tetap tersimpan ketika komputer dimatikan. Memori ini diharapkan di storage device, jadi akses meliputi aksi oleh driver dan device. Selanjutnya yaitu gambar hierarki memori komputer yang lebih canggih, memiliki level yang lebih banyak pada sistem hierarki memorinya, yaitu check memori dan bentuk lain dari secondary memori seperti rolling magnetic memori, optical memory, dan secondary access memory. Akan tetapi, masing-masing level ini hanya sebuah penyempurnaan salah satu dari 3 level dasar yang telah dijelaskan sebelumnya. Bagian dari sistem operasi yang mengatur hierarki memori disebut dengan memory manager. Di era multiprogramming ini, memory manager digunakan untuk mencegah satu proses dari penulisan dan pembacaan oleh proses lain yang dilokasikan di primary memory. Mengatur swapping antara memori utama dan disk ketika memori utama terlalu kecil untuk memegang semua proses. Tujuan dari manajemen ini adalah untuk 1. Meningkatkan utilitas CPU. Yang kedua, data dan instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Yang ketiga, efisiensi dalam pemakaian memori yang terbatas. Yang keempat, transfer dari memori utama atau dari CPU dapat lebih efisien penggunaan memori. Komponen utama dalam sistem komputer adalah Arithmetic Logic Unit atau ALU, Control Switch, Storage Space, dan piranti input atau output. Jika tanpa memori, maka komputer hanya berfungsi sebagai digital signal processing device. Contohnya kalkulator atau media player. Kemampuan memori untuk menyimpan data, instruksi, dan informasilah yang membuat komputer dapat disebut sebagai general purpose komputer. Komputer merupakan piranti digital, maka informasi disajikan dengan sistem bilangan binary. Teks, angka, gambar, studio, dan video dikonversikan menjadi sekumpul bilangan binary atau binary digit atau disingkat bit. Sekumpulan bilangan binary dikenal dengan istilah bytes, di mana 1 byte sama dengan 8 bit. Semakin besar ukuran memorinya, maka semakin banyak pula informasi yang dapat disimpan dalam komputer atau storage device.
Berikut ini beberapa gambar yang bisa mewakili bagaimana cara informasi disimpan dalam memori dan bagaimana data ditransfer dari satu bagian ke bagian lainnya. Gambar ini saya ambil dari buku Computer for Beginners Usborne Computer Guides. Jadi kalau kita menekan tombol B, maka huruf B itu dikonversikan menjadi bilangan binary 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Gambar ini juga dari satu bagian ke bagian lain. Misalnya dari arithmetic logic unit ke RAM, melalui bus atau electronic pathway yang ada di motherboard, jenis memori atau media penyimpanan. Memori merupakan media penyimpanan data pada komputer, yang mana media penyimpanan data dalam komputer dibagi menjadi dua jenis, yaitu satu, memori internal. Memori jenis ini dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini, yang disimpan dalam memori utama dapat berupa data atau program. Secara lebih rinci, fungsi dari memori utama adalah menyimpan data yang berasal dari piranti masukan sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit. Untuk proses, satu, penyimpanan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirimkan ke piranti keluaran. Yang kedua, menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masukan atau dari piranti pengingat sekunder. Memori biasanya dibedakan menjadi dua macam, ROM dan RAM. Selain itu, terdapat pula memori yang disebut cache memory. ROM atau Read Only Memory aka firmware adalah jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. ROM dapat pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Di dalam PC, ROM biasa disebut BIOS atau Basic Input atau Output System. ROM BIOS, instruksi dalam BIOS inilah yang akan dijalankan oleh mikroprosesor ketika komputer mulai dihidupkan. Umumnya, proses yang terkandung dalam BIOS secara berurutan adalah sebagai berikut. 1. Memeriksa isi CMOS. CMOS atau Common-Memory Oxide Semiconductor adalah jenis chip yang memerlukan daya listrik dari baterai. Chip ini berisi memori 64 bytes yang isinya dapat diganti. Pada CMOS inilah yang berbagai pengaturan dasar komputer dilakukan. Misalnya, piranti yang digunakan untuk memuat sistem operasi dan termasuk pula tanggal dan jam sistem. Memuat penanganan interupsi atau interrupt failure dan mengendali piranti atau device driver. Penanganan interupsi adalah program kecil yang menjadi penerjemah antara perangkat keras dan sistem operasi. Sebagai contoh, jika pemakai menekan tombol keyboard, maka isyarat ini dikirimkan melalui penanganan interupsi keyboard. Pengendali piranti adalah program yang bertindak sebagai pemberi identitas bagi perangkat keras tertentu, misalnya scanner, sehingga bisa dikenali oleh sistem operasi. Menganalisasi register dan manajemen daya listrik. Melakukan pengujian perangkat keras, post dan the power on self test untuk memastikan bahwa semua perangkat keras dalam keadaan baik. Menampilkan pengaturan pada sistem. Menentukan piranti yang akan digunakan untuk menjalankan program atau X hard disk. Mengambil isi boot sector. Boot sector juga merupakan sebuah program kecil. Oleh BIOS, program ini dibuat ke RAM dan kemudian mikroprosesor akan mengeksekusi perintah-perintah yang sudah berada dalam RAM tersebut. Melalui prosedur di atas inilah, kemudian sistem operasi atau Windows, Linux, Solaris, dan lain-lain dimuat. Selain ROM, terdapat pula chip yang disebut PROM, EPROM, dan EEPROM. PROM atau Programmable Read Only Memory. Jika isi ROM ditentukan oleh vendor, PROM
dijual dalam keadaan kosong dan kemudian dapat diisi dengan program oleh pemakai. Setelah isi dengan program, isi PROM tak bisa dihapus. EPROM atau Enable Programmable Read Only Memory berada dengan PROM. Isi EPROM dapat dihapus setelah program. Penghapusan dilakukan dengan menggunakan sinar ultraviolet. EPROM atau Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. EPROM dapat menyimpan data secara permanen, tetapi isinya masih bisa dihapus secara elektris melalui program. Salah satu jenis EEPROM adalah flash memory. Flash memory biasa digunakan pada kamera digital, konsol video game, dan chip RAM. Random access memory adalah jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatile. Selain itu, RAM mempunyai sifat yakni dapat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. Tipe RAM pada PC bermacam, antara lain DRAM, SDRAM, SRAM, RDRAM, dan EDORAM. DRAM atau Dynamic RAM adalah jenis RAM yang secara berkala harus disegarkan oleh CPU agar data yang terkandung di dalamnya tidak hilang. EDORAM, Extended Date Out RAM, adalah jenis memori yang digunakan pada sistem yang menggunakan Pentium. Cocok untuk yang dimiliki bus dengan kecepatan sampai 66 MB SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM. Adalah jenis RAM yang merupakan kelanjutan dari DRAM namun telah disinkronisasi oleh clock system dan memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM. Contoh untuk sistem dengan bus yang memiliki kecepatan sampai 100 MB. SRAM atau Static RAM adalah jenis memori yang tidak memerlukan penyegaran oleh CPU agar data yang terdapat di dalamnya tetap tersimpan dengan baik. RAM jenis ini memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM. RDRAM, Rambus Dynamic RAM, adalah jenis memori yang lebih cepat dan lebih mahal daripada SDRAM. Memori ini bisa digunakan pada sistem yang menggunakan Pentium 4. Jenis RAM yang terdapat di pasaran. 1. SIM, Single Inline Memory Module. Memori kapasitas 30 atau 72 pin. Memori SIM 30 pin untuk kegunaan PC zaman 80286 hingga 80486 dan beroperasi pada 16 bit. Memori 72 pin banyak digunakan untuk PC berasaskan Pentium dan beroperasi pada 32 bit. Kecepatan dirujuk mengikuti istilah NS atau nanosecond seperti 80 ns, 70 ns, 60 ns, dan sebagainya. Semakin kecil nilainya, maka kecepatan lebih tinggi. DRAM atau Dynamic RAM dan EDORAM atau Extended Data Out RAM menggunakan SIM. DRAM menyimpan bit di dalam suatu sel penyimpanan atau stored cell sebagai suatu nilai elektrik atau electrical charge yang harus direfresh beratus-ratus kali setiap saat untuk menetapkan atau retain data. EDORAM, sejenis DRAM lebih cepat. EDO memakan waktu dalam output data, di mana ia memakan waktu di antara CPU dan RAM. Memori jenis ini tidak lagi digunakan pada komputer akhir-akhir ini. SIM 30 pin, SIM 72 pin. Yang kedua, DIMM atau Dual Inline Memory Module berkapasitas 168 pin.
Kedua belah modul memori ini aktif. Setiap permukaan adalah 84 pin. Ini berbeda daripada SIM yang hanya berfungsi pada sebelah modul saja. Mensupport 64 bit penghantaran data SDRAM atau Synchronous DRAM menggunakan DIMM, merupakan pengganti dari DRAM, FPM atau Fast Packed Memory, dan EDO. SDRAM mengatur atau sinkronizes memori supaya sama dengan CPU clock untuk pemindahan data yang lebih cepat. Sama dengan CPU clock untuk terdapat dalam dua kecepatan, yaitu 100 MB atau PC100 dan 133 MB atau PC133. DIMM 168 pin. Yang ketiga, DDR/SDRAM atau Double Data Rate SDRAM. Ciri-ciri DDR/SDRAM sama dengan SDRAM, tetapi pemindahan data atau data transfer mendekati kecepatan sistem jam atau sistem clock, dan hal ini secara teori meningkatkan kecepatan SDRAM. Dahulu digunakan sebagai memori untuk meningkatkan untuk part terpisah, tetapi pada saat ini pabrik komputer membuatnya pada modul memori untuk motherboard sebagai satu jalan alternatif untuk mengganti SDRAM yang mempunyai 184 pin dan terdapat dalam 3 kecepatan, yaitu 266 MB, 333 MB, dan 400 MB. DIMM 184 pin. Yang keempat, DRAM atau Direct Rambus DRAM, dahulu dikenali sebagai RDRAM, adalah sejenis SDRAM yang dibuat oleh Rambus. RDRAM digunakan untuk CPU Intel yang kecepatan tinggi pemindahan data sama seperti DDR SDRAM, tetapi mempunyai 2 saluran data untuk meningkatkan kemampuan. Juga dikenali sebagai PC800 yang berkelanjutan 400 MB, beroperasi dalam bentuk 16 bit bukan 64 bit. Pada saat ini terdapat DRAM berkecepatan 1066 MB yang dikenal dengan RIMM atau Rembus Inline Memory Module. DRAM mode RIM 4232 bit penghantar 4,2 GB setiap saat pada kecepatan 1066 MB. Cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.